kampanye, ini bukan momen politik. Karena kemarin saya dikasih tugas sebagai utusan presiden untuk memberikan kerja seni. Jadi kita bikin acara di sini dan kebetulan Pak Ridwan Kamil ini menjadi bintang tamu narasumber saya. Dan juga alhamdulillah karena kemarin saya buka Instagram undangan terbuka. Karena kemarin kan sempat makan sama Pak Emil. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil bilang akhirnya ya udah kita sosialisasikan saja program-program yang bagus untuk generasi muda. Jadi ini sebenarnya acara After Office ini acara saya yang mengundang Pak Emil dan mengundang secara terbuka teman-teman generasi muda. Dan alhamdulillah datang, teman-teman wartawan juga alhamdulillah datang. Dan juga saya juga senang banget ada Tara, ada Selin, ada Inara, ada Paula, ada Regi, ada Rizal, ada Aurel, ada Kamdas, ada Lutfi, ada Ibu Rani, ada yang tercinta. Nah jadi di sini sekali lagi ini bukan kampanye, jadi memang untuk generasi muda. Silakan Pak Emil. Nanti teman-teman juga boleh silakan. Ya, intinya begini. Kang Raffi ini dapat tugas sebagai utusan khusus presiden di bidang generasi muda dan pekerja seni. Minta pendapat ke saya, kira-kira gagasan-gagasan apa untuk anak muda dan gagasan-gagasan apa untuk pekerja seni dan ekonomi kreatif. Itu dasarnya ya. Sehingga di sini saya ngasih gagasan yang relevan dan yang saya pahami dari pengalaman maupun ide-ide. Jadi siapapun nanti yang mempraktekkan, yang mendapatkan kebaikan adalah anak-anak muda Indonesia. Kang Raffi ini adik asuh saya. Waktu menikah dengan Mbak Gigi, saya saksi nikahnya. Ya. Jadi sebagai bapak saksi nikah, saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya, dikasih gagasan, saran-saran, supaya pulang dari sini bisa dilakukan, mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival. Ya. Di Singapura modal 100 miliar, pemerintah Singapura dapat cuan 4 triliun dari Taylor Swift kan. Bayangkan kalau itu dijadikan gagasan di Jakarta, dikali 100 aja seperti itu, nasional dan internasional, itu udah ratusan triliun perputaran uang dari satu gagasan anak muda kota festival dengan kelas internasional. Kira-kira begitu. Dan gagasan-gagasan lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih Raffi dan kawan-kawan, sahabat-sahabat dari hadir untuk meramaikan. Salah satu yang tadi disukai adalah bayangkan kalau Jakarta halaman depan kantornya dibikin kayak Sarinah semua kan, betapa banyak banget kegiatan yang positif. Itu yang disebut dengan membangun kota yang bahagia. Karena rumus manusia sederhana, ada wadah, ada kegiatan, tidak ada wadah, tidak ada kegiatan. Dulu tempat-tempat parkir, nggak ada kegiatan. Dibikin amphitheater, banyak kegiatan. Nah, jadi kira-kira itu ya, apa yang saya sampaikan terhadap acara hari ini. Terima kasih. Ya, nanti di kampanye Akbar, semua sahabat-sahabat saya yang punya daya pengaruh, istilahnya influencer atau selebriti yang berkenan bersama kami pasangan itu pasti kami lakukan. Lagi? Saya Agus dari Pos Berita Kota. Kebetulan saya wartawan di Balai Kota Pemprov DKI dan DPR. Menarik sekali pernyataan Kak Emil tadi terkait ingin menjadikan Jakarta sebagai kota digital. Sementara jika dikorelasikan dengan APBD yang telah disepakati mendekati angka 85 triliun. Jika terpilih nanti memimpin Jakarta sebagai gubernur, berapa kira-kira berapa persen untuk alokasi untuk artinya mengakselerasi keinginan Jakarta menjadi kota digital? Butuh berapa waktu lama itu? Ya. Bapak Ibu, ada pengangguran, ada
ada lowongan kerja, kadang-kadang nggak matching. Lowongan pekerjaan paling banyak di Indonesia selama 5 tahun ke depan itu adalah lowongan di sektor digital. Ada 3 juta lowongan pekerjaan. Okay? Lah kalau Gen Z-nya tidak dilatih digital, nanti mismatch. Semua ditanya punya skill digital nggak, skill konten nggak gitu ya. Oleh karena itu kita akan bikin yang pertama namanya Jakarta Digital Academy, oke? 100.000 anak Gen Z Jakarta dilatih mau sektor apa aja untuk melek digital. Itu yang dimaksud. Berapa biayanya? Sebanyak yang kita butuhkan. Jadi nggak bisa spesifik, Pak. Yang kedua, berapa lama? Saya kira dalam 2-3 tahun kalau gagasan digital ini hadir, Jakarta bisa jadi pusat ekonomi digital tidak hanya di Indonesia tapi di ASEAN. Oke, Kang Emil, sorry. Tadi bicara prinsip keadilan soal akan ada, misalkan ya konsepnya beberapa panggung-panggung di depan perkantoran. Bagaimana dengan maaf kalau saya sebut Starlink-nya gitu loh. Kan banyak Starlink nih yang harus diberdayakan juga agar masyarakat juga tidak membeli di mall ataupun apa, gimana konsepnya Kang? Saya kira kan kita ekonomi Pancasila ya. Dari kelas Starlink sampai kelas kafe semua harus maju. Yang kecil dibesarkan, yang besar diluaskan, kan itu prinsipnya. Jadi kalau ada event-event outdoor, kan kita mau bikin pasar malam, Mas. Kita mau bikin car free night di 44 kecamatan. Nanti kalau haus-haus dan pengen duduk manis minuman datang, ya pasti Starlink bisnisnya akan banyak berkembang. Jadi cara kita membawa UMKM biar lebih banyak. Oke? Oke. Terima kasih semuanya. Arafi, nanya dong Arafi. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman. Nanti insya Allah program ini akan dilanjutkan untuk sebagai program yang KPU Presiden. Jangan diri dulu.